Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dan rekan saya. Jadi Minarko. Untuk hari ini kita akan mencoba simulasi praktikum pengujian uji impact. Nah, untuk prosedural dan langkah-langkahnya nanti akan dibantu oleh rekan kerja saya, itu Pak Didi. Nanti kita akan simulasikan bagaimana cara percobaan atau langkah-langkah pengujian uji impact. Nah, mungkin dari Pak Didi ada yang mau ditambahin sebelum kita mulai ke langkah percobaan? Langkah yang pertama sebelum kita melaksanakan pengujian yang perlu dan harus kita laksanakan adalah secara petunjuk kerja yang ada untuk persiapan yang ada di buku modul, mungkin peralatan yang kita siapkan dan alat yang akan kita gunakan serta benda uji. Di mana benda uji ini yang akan kita gunakan kita sesuaikan dengan ukuran yang disesuaikan dengan kemampuan alat ini sendiri. Mungkin dari saya seperti itu sebelumnya. Setelah itu nanti mungkin akan kita bacakan dari petunjuk institusional yang ada di buku modul. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Bagaimana tahapan dari langkah percobaan untuk pengujian impact. Nah, mungkin untuk pertama kali lebih baik nanti Pak Didi sebutin kira-kira persiapan apa aja nih yang perlu kita gunakan untuk melakukan percobaan uji impact, seperti materialnya apa, atau alat ukurnya apa, atau ada tambahan alat safety lain dan yang lain-lain. Mungkin itu bisa Pak disampaikan dulu. Setelah itu baru kita nanti saya bacakan langkahnya step by step. Oke, silakan Pak Didi. Oke, baik. Jadi sebelumnya yang akan kita laksanakan untuk pengujian uji impact ini awalnya adalah persiapan peralatan. Di mana persiapan peralatan yang akan kita gunakan adalah pertama dari peralatan alat ukur dari seperti ini, mungkin meteran roll. Yang kedua sigmat untuk mengukur diameter dan panjang dari benda kerja, dan menggunakan alat kunci sebagai salah satu peralatan pendukung yang kita gunakan yang ada di uji impact itu sendiri, yang disesuaikan dengan ukuran alatnya. Oke, mungkin hanya itu dulu petunjuk awal yang sudah kita siapkan, dan sebelumnya petunjuk kerja instruksional yang ada di buku modul. Selanjutnya di nomor yang berikutnya adalah persiapan untuk pengujian, di mana persiapan untuk pengujian adalah yang ada di buku modul, bisa disebutkan. Nah, langkah-langkah pengujian uji impact. Yang pertama, siapkan 3 jenis benda dengan 3 material yang berbeda. Mungkin pada saat ini yang kita uji adalah bentuk materialnya seperti ini. Ini adalah material dari aluminium dengan bentuk dan ukuran yang kita sesuaikan, dengan salah satunya yang kita bisa ambil adalah sampel dari aluminium saja dulu sementara. Oke, langkah kedua, lakukan pengukuran pada benda uji, yaitu dimensi benda uji seperti panjang, lebar, tinggi, dan besar sudut sebelum dan sesudah diuji. Oke, saya ralat dulu sedikit, maaf, untuk pengukuran untuk pelaksanaan awal. Jadi pengukuran adalah yang kita gunakan dari panjang material. Kita mengukur dengan menggunakan jangka sorong sigmat ini untuk mengukur panjangnya material benda kerja. Seperti ini kita ukur dengan panjangnya benda material seperti ini. Maaf. Kita sesuaikan materialnya. Dengan bentuk panjangnya dari benda kerja. Setelah itu mendapatkan hasil berapa jumlah nominal angka panjang dari benda kerja. Yang kedua atau selanjutnya mengukur diameter benda kerja. Mungkin untuk lebih jelas diusahakan untuk menggunakan jangka sorong mengukur benda ini agak lebih di tengah pengapit jangka sorong, bukan di ujung seperti ini. Jika seperti ini mungkin akan ada kesalahan dalam hal pengukuran.
seperti ini, mungkin kita akan lebih dapat akurasinya lebih tepat. Setelah ini kita ukur berapa jumlah nominal diameter benda kerjanya. Dan perlu tambahan dulu sedikit sebelumnya, sebelum untuk menggunakan peralatan, untuk diusahakan pertama kali adalah mengkalibrasi alat ukur. Jadi gunakan peralatan alat ukur itu sesuai dengan kondisi kalibrasi. Jadi artinya untuk mengkondisikan dalam hal pengukuran tidak ada sedikit kesalahan dalam hal pengukuran nantinya. Mungkin setelah itu, setelah dikalibrasi, mungkin baru bisa kita berikan ukuran seperti ini. Contohnya akan didapatkan hasil nominalnya berapa, jumlah diameter beserta dengan panjangnya benda kerja. Mungkin selanjutnya adalah yang bisa kita laksanakan. Yang ketiga, beri tanda pada setiap benda uji dengan spidol. Artinya pemberian tanda pada benda uji adalah di mana letak benda uji yang akan kita laksanakan atau yang akan kita berikan ukuran kalau nggak salah ya Pak. Jadi di mana kita akan mengukurnya, di bagian diameter yang mana atau di bagian benda kerja yang akan kita uji. Artinya karena di sini benda kerjanya kan panjang, di mana sih letak yang akan material yang akan kita uji. Nah seperti ini material tandanya yang sudah ada seperti ini. Di bagian sinilah yang akan kita lakukan pengujian untuk impact itu sendiri. Selanjutnya, yang keempat, siapkan untuk melakukan heat treatment terhadap spesimen pertama dengan menggunakan furnace sampai temperatur 50 sampai 850 derajat Celcius. Yang kedua, dinginkan di box es yang berisi es batu, dan yang ketiga di temperatur ruangan. oke, mungkin di poin yang 4 ini adalah maksudnya seandainya kita akan melaksanakan pengujian itu dengan menggunakan benda uji ini dalam keadaan setelah ditreatment atau setelah ditreatment untuk melaksanakan pengujian, atau kita menggunakan suhu ruangan. Sekarang kita disesuaikan dengan keadaan untuk menggunakan suhu ruangan saja sementara waktu. Jadi benda ini tidak untuk dilaksanakan untuk digunakan sebagai penguji atau sebelumnya menggunakan treatment. Jadi yang kita gunakan di sini adalah kondisi dan situasi keadaan benda kerja yang dengan menggunakan suhu ruangan. Seperti itu sebenarnya maksudnya. Oke, langkah yang kelima, mengatur posisi jarum penunjuk pada 0 derajat pada alat benda uji. Jadi di poin yang selanjutnya adalah mengukur kondisi atau mengkalibrasi kondisi alat ukur dengan posisi dengan keadaan 0. Di mana keadaan 0 ini benda kerja atau alat kerja sebelum kita laksanakan pengujian. Jadi dengan kondisi kalibrasi di sini posisi 0. Jadi ini adalah jarum penunjuknya pada busur derajat yang akan menentukan jumlah nilai setelah kita lakukan uji impact tersebut atau usaha yang setelah dilakukan, berapa jumlahnya. Dan yang ini adalah busur dari berat pendulum ini sendiri, seperti ini contohnya. Jadi ini adalah jarum pada saat yang akan nanti bisa menggeser jumlah nilai yang akan ditentukan setelah hasil yang sudah diusahakan atau hasil yang sudah diuji, seperti itu. Yang keenam, ambil benda uji kemudian pasangkan pada alat uji impact. Oke, jadi sebelumnya kita ambil dulu peralatan yang kita gunakan. Ini menggunakan kunci pas seperti ini. Setelah itu kita pasang material benda kerjanya. Sebelumnya kita tarik dulu seperti ini, kita pasangkan. Dan yang akan kita gunakan di sini adalah untuk pengujian uji impact ini adalah metode, kita pakai metode yang Charpy ya. Charpy. Jadi metode Charpy itu adalah maksudnya kondisi rakikan ini berada di depan pendulum, bukan berada di belakang pendulum. Jadi ini adalah sebuah metodenya yang menggunakan metode Charpy. Di mana metode Charpy sendiri nanti akan
Lebih jelasnya akan kalian bisa coba cari sendiri dengan metode tersebut. Setelah ini kita kencangkan untuk pengaitnya atau pengait kepada benda kerja sendiri. Setelah kita masukkan, ya seperti ini. Kita ukur. Setelah itu kita kencangkan baut pengaitnya. Di sini akan coba kita lihat antara pendulum dengan takikan yang ada di sini, diusahakan minimal dan maksimalnya itu ujung dari takikan tersebut mengenai pada posisi lebar diameter atau lebar dari ketebalan pendulum itu sendiri. Mungkin diukurnya seperti gini. Antara ini pendulum ini, lebar pendulum atau tebal pendulum, posisinya pas mengenai pada tengah takikan di sini, ujung yang di sini. Lebih jelas. Ini takikannya. Jadi lebar pendulum berada di jarak yang disesuaikan dengan yang ada di sini. Dari sini sampai dengan di sini ditentukan untuk lebar atau tebal pendulumnya. Seperti itu. Sementara setelah itu, nah, akan jadi seperti ini. Selanjutnya mungkin bisa kita lihat Langkah yang ketujuh, mengangkat pendulum sejauh yang diinginkan atau membentuk sudut yang diinginkan dengan cara memutar berlawanan dengan arah jarum jam secara perlahan. ya. Selanjutnya sebelum kita laksanakan, setelah pemasangan kita pun juga mengembalikan kembali posisi jarum pendulum ini. Ini jarum pendulum seperti ini, kita posisikan dalam keadaan kondisi 0. Antara jarum pendulum dengan jarum hasil usaha dengan posisi sama seperti ini. Jadi berbentuk di sini posisinya bertemu dengan pengapit 0, di sini dengan menunjukkan jarum sama-sama 0. Setelah itu nanti akan kita angkat sesuai dengan ketentuan yang kita laksanakan nantinya. Bisa kita angkat seperti ini. Di sini dia akan bergerak menjauh dari jarum penunjuk arah hasil usahanya. Sejauh ini berapa yang ditentukan atau berapa yang akan kita laksanakan, jumlah nilai yang kita akan coba nanti usahakan di sini ditentukan dengan jumlah usaha yang akan kita laksanakan adalah sejauh 100 derajat. Boleh 100 naik lagi. Naik lagi. Ya, cukup. Di sini posisinya jarum menunjukkan angka 100 di bagian yang atas. Setelah itu akan kita coba lepaskan pendulum. Sebelum dan pelaksanaan tersebut, usahakan pendulum ini lepas dengan tanpa kendali atau tanpa kita berikan tahanan sedikit pun, yang akan mengenai benda kerja di sini, yang bisa nantinya akan berbahaya jikalau nanti pada saat kita tidak bisa menahan keadaan pendulum yang sangat berat. Oke, pendulumnya akan kita lepaskan. Tunggu sampai pendulum ini agak sedikit berkurang gerakannya, yang nantinya akan kita coba ukur jumlah nilai yang sudah diberikan dari hasil usaha yang sudah kita lakukan. Ya, seperti ini. Selanjutnya lihat dan catatlah data-data yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk pada busur derajat. Jadi busur derajat di sini sudah menghasilkan nilai dengan jumlah angka
65 derajat. Hasil dari usaha yang diberikan untuk mematahkan benda kerja aluminium hingga patah seperti ini keadaan kondisinya. Ini patah seperti ini dari awal benda kerja yang masih. Inilah hasilnya. Dan inilah hasil dari patahan yang sudah kita lakukan seperti ini dengan metode yang digunakan adalah metode carpinya. Di sini akan bisa lihat kita kondisikan benda kerja ini berbentuk patah dengan aluminium seperti ini. Selanjutnya, Oke, untuk langkah selanjutnya, ulangi langkah di atas untuk ketiga benda uji yang akan digunakan. Yang ke-11, lakukan perhitungan besarnya usaha dan harga uji impact di setiap benda uji. harga uji benda impact artinya setelah dilakukan usaha dengan jumlah yang kita hitung adalah posisinya berapa dengan berat pendulumnya yang akan kita ukur. Setelah itu jumlah yang tadi yang awal usaha yang kita lakukan sebelum kita lakukan untuk melakukan pengujian mematahkan benda kerja ini, dan setelahnya adalah usaha yang diberikan setelah pendulum itu kita lepaskan mengenai benda kerja ini sampai dengan patah. Hasilnya sampai di sini menunjukkan angka ini. Karena dari angka ini yang pertama, kalau bisa saya ulang kembali, jumlah awal usaha kita sampai di sini, dari sini awalnya 100 derajat sebelumnya, dan setelah hasil usaha untuk mematahkan material ini sampai dengan di sini nilai angkanya yang kita tentukan. Berarti selanjutnya bisa dilaksanakan atau dilakukan untuk perhitungan menggunakan rumus-rumus yang akan kita tentukan nantinya. Baik teman-teman sekalian, mungkin untuk hari ini saya rasa cukup untuk simulasi percobaan uji impact. Mungkin ada tambahan dari Pak Didi? Mungkin dari saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan dapat berguna ilmu yang sudah kita berikan walaupun yang sedikit, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, kami tutup simulasi percobaan uji impact. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.